Shalom saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Dimanapun saudara berada, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat di hari Selasa, 1 Juni 2021. Dan hari ini kita juga memperingati bersama hari lahirnya Pancasila. Mengawali hari ini, mari kita bersama-sama mencoba merenungkan kembali firman Tuhan, agar kehidupan kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur Tuhan di hari yang indah ini kami boleh menikmati hari-hari yang penuh dengan sukacita. Engkau terus memberkati kami, Engkau menjagai kami dalam tidur kami semalam. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan bersama dalam satu bagian di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian saudara, renungan kita ya, akan bersama kita bahas di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ketika kita membaca satu bagian ini, bukankah kita menjadi teringat dengan sebuah lagu yang berjudul Allah Sanggup. Dan di dalam liriknya berisikan tentang 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya, apapun yang mungkin tidak pernah bisa kita pahami, apapun yang terjadi yang mungkin kita tidak tahu apa yang sedang kita alami, namun lagu ini mengajak kita untuk mengingat bahwa Allah itu sanggup untuk mengubah setiap kita. Nah saudara yang terkasih, manusia memang diciptakan dengan akal budi. Tentunya akal budi ini membuat manusia menjadi mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Namun tak jarang orang-orang yang mungkin sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat, kesulitan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan tidak jarang ia mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Mereka gagal untuk melihat kembali bahwa semasa hidupnya Allah senantiasa ada dan selalu bersama dengan kita. Tidak bisa dipungkiri, mungkin ketika sedang dalam pergumulan yang berat, ia tidak menemukan jawaban atau tidak menemukan solusi atas persoalannya. Ia gagal untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan lebih menekankan apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Sehingga ia gagal untuk melihat bagaimana karya Allah, mengapa Allah mengizinkan sebuah penderitaan itu hadir di dalam diri kita. Padahal kalau kita bisa melihatnya lebih dalam, Tuhan punya tujuan tersendiri kepada kita. Tuhan memiliki sebuah karya yang begitu luar biasa. Dan ketika kita mau untuk menyadarinya, ketika kita mau melihat kembali bagaimana pernyataan Allah dalam hidup kita, kita mungkin akan bisa melihat mengapa Tuhan mengizinkan sebuah pergumulan terjadi atas kehidupan kita. Nah saudara yang terkasih, itulah yang seharusnya kita juga lakukan di tengah masa pergumulan-pergumulan yang mungkin saat ini saudara sedang hadapi. Entah pergumulan tentang pekerjaan, entah pergumulan tentang masa studi, atau relasi saudara, atau tentang masalah keluarga saudara. Mari kita juga melihat karya Tuhan yang lebih besar lagi. Jangan terburu-buru untuk membuat kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Jangan buru-buru kita menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita tanya lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam ayat yang ke-9 ini tadi ya, mengingatkan kita bahwa apa yang mungkin tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul di dalam setiap pikiran kita, namun Tuhan bisa berkarya yang mungkin membuat kita tidak terduga. Oh ternyata ini toh maksudnya Tuhan. Dan mungkin kita akan bisa melihatnya di waktu-waktu yang akan berlalu nanti. Dan
ketika kita menyadarinya, kita mengalami rasa syukur yang luar biasa karena kita melihat karya Tuhan yang begitu indah di dalam kita. Nah saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita nyatakan di dalam hidup kita bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Ia sanggup untuk mengubah kehidupan saya dan saudara, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Kita diutus untuk menjadi pewarta atas kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang harus kita hidupi. Mari di tengah masa yang susah ini, jangan kita kendur iman kita, tapi mari kita perteguh dan kita nyatakan di dalam iman kita bahwa Allah sanggup, Allah selalu ada, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ia adalah Allah yang sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Mari saudara, kita akhiri renungan hari ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita bahwa Ia selalu ada, Ia selalu berkarya sepanjang sejarah. Ia tidak hanya hadir di masa lalu, saudara, tetapi Ia hadir di masa kini dan masa depan. Kasih Tuhan begitu nyata bagi kita. Selamat menjalani kehidupan dan nyatakanlah bahwa Allah sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Allah sanggup untuk mengeluarkan saudara di dalam pergumulan yang saudara hadapi. Selamat menjalani kehidupan, tetap semangat di tengah masa pandemi. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian.